Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Akidah Akhlak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar Akidah Akhlak. Sebelum Ustazah mulai memaparkan materi, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini temanya masih tentang akidah Islam. Kompetensi dasar kali ini sebagai berikut. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan mempelajari akidah Islam. Kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat mempelajari akidah Islam. Ketiga, siswa dapat meneladani perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam. Dan yang keempat, siswa dapat memahami hubungan iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja kita ke tujuan mempelajari akidah Islam. Menurut Syekh Utsaimin, tujuan mempelajari akidah Islam adalah 1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah satu-satunya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. 2. Untuk membersihkan kegelisahan dan kegalauan jiwa yang timbul dari kekosongan hati, sehingga mendapatkan kembali ketenangan pikiran dan tidak mudah cemas. 3. Untuk meluruskan tujuan dari penyelewengan dalam beribadah. 4. Agar dapat bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan yang kelima, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian manfaat mempelajari akidah Islam, yaitu yang pertama memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kepada kerusakan dan jauh dari kebenaran. Memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena munculnya hubungan batin antara tiap individu dengan Sang Pencipta. Tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan dan kebahagiaan dunia, karena kesenangan dan kebahagiaan dunia sifatnya hanya sementara, sedangkan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal adalah di akhirat. Yang terakhir, mendapat jaminan surga. Lalu berikut beberapa perilaku yang sesuai nilai-nilai akidah Islam, atau perilaku orang yang mencerminkan akidah Islam. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan penuh keikhlasan, yaitu tanpa terpaksa dan terbebani. 2. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. 3. Menghindarkan diri dari kemusyrikan. 4. Meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala dalam bentuk berbakti kepada orang tua, serta selalu berbuat baik kepada sesama. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan dapat bermuamalah dengan baik. Terdapat 3 unsur pokok akidah Islam, di mana 3 unsur pokok tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau mengaku Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan atau suatu perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Yang kedua, Islam. Islam secara bahasa artinya tunduk, patuh, menyerah, dan selamat.
Sedangkan secara istilah artinya agama yang mengajarkan manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut muslim. Lalu yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan, yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun makhluk lain. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut muhsin. Nah, hubungan iman, Islam, dan ihsan yaitu sebelum memeluk agama Islam, terlebih dahulu adanya iman di hati seseorang. Setelah memiliki iman, dilaksanakan dengan perbuatan. Misal, orang Islam akan melakukan suatu perbuatan berdasarkan ajaran agama Islam. Setelah melakukan perbuatan atau ibadah, tibalah pada puncak dari ibadah, yaitu keikhlasan dalam beribadah dan menghiasi segala amal perbuatan dengan amal saleh. Karena ihsan adalah kebaikan. Nah, dari pemaparan itu bisa kita simpulkan bahwa dalam menunjang akidah Islam, iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah Subhanahu Ta'ala maupun kepada sesama atau seorang mukmin dapat membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislaman dan keihsanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam tanpa keraguan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.